warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk kita melakukan pembelajaran. Nah, baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ya, kita akan melakukan sesuatu, ya. Apakah itu? Yang berawal dari ketika kita dulu pertama masuk di kelas 2, kita membuat yang namanya itu budaya kelas 2. Masih ingat nggak sih? Nah, yang ini loh sayang. Ini kan ada budaya kelas 2. Ada beberapa poin. Ya. Nah, ada beberapa poin. Baik. Nah, budaya kelas ini kita akan pertajam lagi, perjelas lagi. Dengan hari ini kita akan membuat sebuah apa ini? Keyakinan kelas. Nah, meyakini sesuatu yang kita akan lakukan secara bersama, baik dilakukan oleh Pak Guru atau dilakukan oleh kalian. Baik yang diyakini hal-hal itu yang baik oleh Pak Guru dan juga diyakini oleh kalian menjadi hal-hal yang baik. Bisa? Nah, sebelum kita menemukan sebuah keyakinan di kelas kita, maka kita akan lakukan yang namanya diskusi. Nah, kalian nanti Bapak akan bagikan, nah, kertas ini, kertas warna-warni. Suka nggak sih lihat kertas warna-warni? Suka? Oh, mau pilih yang pink katanya. Nah, kata pinnya di bawah. Nanti Bapak akan berikan kalian ya lebih dari satu untuk menuliskan ya apa yang kalian ingin lakukan secara bersama-sama. Boleh bersama Bapak atau bersama kalian. Yang hal menjadi hal yang baik untuk kita semuanya. Nah, gitu ya. Bisa? Bisa, oke. Disiapkan ya. Apa sih yang mau saya lakukan? Oh, saya tidak mau mengganggu teman saya. Nah, itu kalian lakukan dan Bapak juga lakukan. Nah, nanti setelah kalian menulis ini, nanti akan ditempel di sini. Dan kita akan bahas bersama. Dan hal-hal itu akan menjadi sebuah keyakinan untuk kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan yang kita yakini, ya, kita yakini, kita lakukan akan menjadi budaya untuk kelas kita. Oke, bisa? Bapak akan bagikan. Kalau kalian paham sebut tangan. Bapak bagikan yang di sini warna hijau ya. Nah, yang di sini warna hijau ya. Oke. Hah? Balik. Yang di sini warna pink. Di sini warna pink juga. Oke. Ini warna pink. Boleh dibalik.
Itu tulisannya kamu. Guru. Iya, silakan ditempel, sayang. Tidak boleh berlari-lari. Boleh Pak Guru. Tidak boleh dikata. Mana aku tahu orang kamu yang nulis Kak. Kalian sudah ya menuliskan sesuatu yang ada di kertas-kertas warna-warni ini, ya kan? Ada yang menuliskan satu, ada yang menuliskan dua. Baik, nah dari sini diskusi kita akan buat sebuah keyakinan. Contoh, nah yang ini tadi tulisan siapa? Sayang teman, Anika. Nah, sayang teman ini berarti keyakinan kelas kita adalah menyayangi teman dan bapak guru juga, ya kan? Nah, berarti saling menyayangi. Nah, begitu ya. Nah, yang nomor 2, coba kita lihat di sini. Tidak boleh berantem. Siapa yang nulis tidak boleh berantem? Nah, tidak boleh berantem. Berarti apa ya? Saling menghormati boleh, ya kan? Nah, saling menghormati satu dengan yang lainnya boleh di sini. Saling menghormati, ya. Nah, gitu ya. Berarti kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Sampaikan modul yang sudah dipelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Satu modul saya menyampaikan kepada Bapak Ibu paling tidak adalah minimal 10 dewan guru. Akan tetapi memang pada dasarnya di SD ini Bapak Ibu ada 10. Akan tetapi saya juga tidak mengumpuli, juga mau berbagi apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu di sekolah lain gitu. Karena saya saking akrabnya dan teman kayak rasa saudara kepada Pak Yono, jadi minta bantuannya pada Pak Yono untuk mengundang dewan gurunya yang ada di sana. Terus habis itu Ibu Nuraini meminta ada Pak Haji karena Bu Haji di sini gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Itu aja sih Bapak Ibu. Selamat datang semua Bapak Ibu ke sekolah kami dalam rangka undangan dari salah satu teman kita, rekan kita, Pak Mujib, Ibu Sehat. Semoga nanti berikutnya ada di antara kita yang bisa sukses terus. Baik, sosialisasi modul paradigma dan visi guru penggerak oleh calon guru penggerak Bapak Sudarmuji di SD Negeri 0 36 Tanjung Selor dimulai. Sebelum memulai acara, marilah kita membuka acara kita dengan ucapan selanjutnya akan kita dengarkan bersama kata-kata sambutan dari Bapak John Henry selaku Kepala Sekolah SD Negeri 020. Bapak, kami persilakan. Saya duduk aja ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu di ruangan ini. Suatu hal yang mungkin tidak pernah kita rencanakan, tapi
perantaranya untuk mengumpulkan kita semua. Ya, pada pagi hari ini mewakili lembaga pendidikan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang dari SD 24, SD 31 yang boleh hadir pada kesempatan ini. Suatu kebanggaan kami dapat bersama-sama. Ini merupakan suatu bentuk dukungan kita kepada rekan kita, teman sejawat kita, Bapak Sudarmuji, di mana dalam beberapa waktu yang lalu beliau mengikuti program sekolah penggerak, dan pada hari ini beliau akan mempresentasikan apa yang sudah beliau pelajari atau apa yang sudah beliau dapatkan melalui program sekolah penggerak ini. Ya, beliau menyampaikan bahwa ini baru modul satunya. Jadi ada 3 modul yang mereka akan lewati, akan mereka pelajari dalam program program guru penggerak ini. Dan ini modul pertamanya. Dan modul pertama ini berjudul paradigma dan visi guru penggerak. Ya. Dan hari ini beliau ingin berbagi bersama-sama dengan kita, dan harapannya bahwa melalui apa yang beliau sampaikan ini juga mudah-mudahan akan memotivasi kita semua untuk juga dapat mengambil bagian nantinya ketika ada kesempatan kita boleh mengikuti apa yang juga sudah Pak Muji boleh ikuti, ya, boleh ikut dalam program guru penggerak ini. Pada hari ini beliau akan menyampaikan salah satu sub dari modul ini, yaitu budaya positif, ya, kemudian. Jadi, mari kita ikuti ini, mari kita simak ini dengan baik, kita pahami mungkin apa yang disampaikan di sana nanti. Mungkin ada juga bagiannya untuk kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kami sangat bangga sekali dalam hal ini Pak Muji, ya, beliau bisa mengikuti program ini dari tempat kita. Ya, saya kira mewakili gugus kita lah gitu ya. Dan juga Tanjung Selor itu cuma berapa orang Pak Muji, ya? 2. Nah, 2 orang. Dan salah satu SD 2. ya, guru SD-nya 2, dan salah satunya dari gugus kita, dan karena itu patutlah kita berbangga dalam hari ini. Dan mungkin kalau kita, ya, katakan mungkin kita tidak jelek-jelek amat, ya memang kita tidak kalah juga dari tempat yang lainnya gitu ya. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Muji. Harapan kita bahwa Pak Muji akan menyelesaikan program ini nantinya sampai dengan bulan Desember, ya, cukup lama nih. Kalau sekolah penggerak cuma 13 kali pertemuan aja, ya, tapi kalau guru penggerak cukup banyak pertemuannya. Ada 3 modul, satu modul berapa kali pertemuan Pak Muji? Satu submodul 3 kali on, tapi tugasnya setiap hari. Oh, tapi tidak berat kok, itu sudah biasa gitu ya. Ya, jadi itu teman-teman, ya, jadi jangan lihat tugasnya banyak mungkin gitu ya. Tapi memang itulah kita, ya.
bisa tidak bisa pungkiri atau kita memang tidak bisa menghindar dari apa yang harus kita jalani sekarang ini. Ketika kita milih profesi sebagai guru, memang kita harus mengikuti tuntutan ini. Ya, zaman terus berubah dan kita harus mengikuti perubahan itu. Jadi seperti itulah. Ya, jadi kalau kemarin mungkin harga BBM naik, ya biasa lah itu ya. Karena memang keadaannya sudah seperti itu gitu. Ya. Jadi memang berpengaruh sih untuk kehidupan kita. Ya, kalau Pak Muji mungkin kadang dia jadi sekolah, kadang jadi kurang sehat gitu ya, karena disibukkan dengan itu. Nah, atau kalau mungkin BBM tadi naik nih ya berpengaruh juga terhadap kantong kita mungkin gitu. Ya memang seperti itulah ya. Jadi ketika kita memilih profesi kita sebagai guru, memang ada banyak konsekuensi, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Jadi harapannya ini tidak membuat kita patah semangat atau menjadi ciut nyali kita, ya, tapi ini terus memotivasi kita bahwa kita itu adalah orang yang betul-betul namanya disebut guru tuh ya. Ya, selain digugu dan ditiru memang harus punya banyak ilmu gitu ya. Jadi tidak cukup guru silat gitu yang punya banyak ilmu, guru juga harus punya ini. Itu aja ya. Ya, kita berikan semangat terus untuk Pak Muji dan ya terus bersemangat Pak Muji untuk bisa menyelesaikan program ini sampai selesai dengan baik. Dan terakhir kami mohon maaf mungkin dalam pertemuan kita ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari kami sebagai pimpinan lembaga di tempat ini dalam menyambut teman-teman ataupun melayani teman-teman di sini. Kami mohon maaf. Dan kebetulan memang ini Pak Muji sendiri yang menyiapkan semuanya. Nah, jadi 2 hari yang lalu kami di sekolah ini kami libur nih, ya. Jadi ada kegiatan PSP, jadi kami libur. Nah, Pak Muji sendiri lah menyiapkan semua yang dibutuhkan hari ini. Tapi senang semuanya dapat berjalan dengan baik dan harapannya juga sampai selesai nanti semua berjalan dengan baik. Ya, karena itu segala kekurangan yang ada kami mohon maaf pada teman-teman untuk itu, dan mari kita tetap bersatu dan tetap memberikan dukungan yang terbaik untuk saudara rekan sejawat kita ini untuk boleh menyelesaikan program. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena saya dibatasi waktu tadi 2 menit ya Pak. Udah 5 menit kayaknya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam berbahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Junaidi yang telah menyampaikan beberapa kata yang mungkin bisa kita mulai bersama ya. Baik, selanjutnya itu adalah penyampaian materi modul 1 paradigma dan visi guru penggerak dengan submodul budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh materi kita Bapak Sudarmuji. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur kami atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga Bapak Ibu, saya sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Kita semuanya di sini sambil santai aja berbagi apa yang
sudah saya dapat untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk kita semuanya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 026 Tanjung Selor, yang sudah sekiranya mengizinkan kita semuanya menggunakan fasilitas yang ada di SDN 026 Tanjung Selor dalam pertemuan kali ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 031 Tanjung Selor, Bapak Yono SPDSD, yang sudah berkenan hadir bersama Bapak Ibu yang ada dari SDN 031 Tanjung Selor. Bahkan ini semuanya Bapak Ibu 77-nya hadir ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau Ibu-ibu dari SDN 024 Tanjung Selor yang sudah juga hadir pada kesempatan kali ini, dan tak lupa teman rekan sejawat saya dari SDN 026 Tanjung Selor. Ini adalah, kalau saya bilang itu setiap hari adalah emak-emak saya gitu. Emak-emak saya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 1 saya, karena kurang lebih dari mulai bulan 5 sampai bulan 9 ini saya menyelesaikan satu modul untuk pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Di dalam modul ini ada 4 subtema, salah satunya adalah subtema yang terakhir 1.4, karena ada 4 subtema, yaitu budaya positif. Tetapi alangkah baiknya nanti saya juga akan menyampaikan sedikit dari subtema-subtema yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya awali bahwa inilah modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Di dalamnya Bapak Ibu ada 4 submodul. Yang pertama yaitu berkaitan dengan refleksi filosofi pendidikan nasional, yaitu dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan nama beliau, nama besarnya beliau di dunia pendidikan. Yang kedua Bapak Ibu yaitu yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu kenapa juga saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tadi Bapak John Henry sebagai awal langkah awal pertama dari gugus Limo adalah saya gitu. Akan tetapi nanti mudah-mudahan juga Bapak Ibu di angkatan-angkatan berikutnya, kalau sekarang angkatan 7 berarti angkatan 8. Angkatan 7 kan sudah berproses untuk seleksi, berarti angkatan 8 atau 9 Bapak Ibu nanti mudah-mudahan juga bisa tergerak untuk mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana menciptakan budaya positif di kelas kita, di sekolahan kita, bahkan Bapak Ibu kalau bisa di seluruh gugus yang ada di Tanjung Selor, bahkan Kabupaten Bulungan. Nah, paling tidak mudah-mudahan di gugus Limo ini saya menyampaikan ke 3 sekolahan. Mudah-mudahan nanti juga bisa juga saya memanfaatkan forum daripada KKG, kesempatan juga saya menyampaikan kepada sekolah yang lainnya. Kita ketahui bahwa di gugus Limo ini ada 8 sekolah, tetapi yang ada kali ini saat ini saya undang yaitu 3 sekolahan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali dari modul yang pertama, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan itu adalah memberikan tuntunan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama refleksikan dalam kehidupan kita sebagai pendidik Bapak Ibu, bahwa memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Memberikan tuntunan bukan tuntutan Bapak Ibu. Nah, selama ini yang saya juga sendiri sebelum mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak, yang saya pahami banyak menuntut kepada anak-anak bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tetapi saya menyadari tidak selama ini tidak memperhatikan yang namanya kekuatan kodrat anak yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, maka dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak
agar ia mencapai, ya ini yang paling penting Bapak Ibu, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bukan dari apa yang dia rasakan tidak bahagia dan tidak selamat selama di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, catatan yang penting bagi kita semuanya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun kita ciptakan sebagai anggota masyarakat yang ada di sekitar putra-putri kita. Bapak Ibu, dalam filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara, ini ada 3 poin yang saya garis bawahi, yaitu menuntun. Kita selama ini diharapkan Bapak Ibu bisa menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Setiap anak itu memiliki kodrat masing-masing yang dibawa sejak lahir. Maka kalau selama ini saya juga sendiri mendapatkan informasi bahwa ibarat anak masuk sekolah itu adalah kertas putih yang kosong, padahal dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak itu sudah mempunyai garis-garis yang perlu kita tebalkan, dan itu yang dinamakan dengan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani Bapak Ibu. Kita sebagai petani mempunyai ladang, kita menyiagakan ladang. Ladang itu adalah kelas kita, sekolahan kita. Dan bibit yang ditanam itu adalah putra-putri kita. Kita ketahui bahwa ketika petani menanam tidak bisa memilih juga. Tidak semuanya bibit yang didapatkan oleh petani itu unggul. Ibaratkan itu adalah sebuah putra-putri kita, tidak semuanya bibit putra-putri kita itu unggul. Bagaimana kita membuat daripada apa yang ditanam oleh petani itu bisa tumbuh dengan bagus. Kita menyiramnya, kita merawatnya, kita memberikan pupuk, dan itulah yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik bagaikan petani yang menanam sebuah biji jagung. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada kodrat anak dan kodrat zaman. Ketika kita menjadi pendidik Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan kodrat anak tersebut. Maka kita juga melakukan yang namanya ada hubungannya dengan asesmen diagnosis. Kita mengetahui apa yang sudah dimiliki kemampuan oleh anak tersebut. Dan juga Bapak Ibu jangan ditinggalkan bahwa kita juga harus menuntun kodrat zamannya si anak tersebut. Kalau pada saat ini adalah dituntut untuk mempunyai keterampilan abad 21, maka kita juga berikan itu. Karena sebagai bekal mereka menjadi seorang manusia dan anggota masyarakat tadi. Selanjutnya Bapak Ibu dalam pendidikan patutnya kita juga, ini Bapak Ibu ada sebuah kalimat yang membuat saya juga merefleksikan diri selama ini menjadi guru. Adalah kalimat ini Bapak Ibu, menghamba pada murid. Bukan berarti ini ada hubungannya antara Tuhan dan sang pencipta, manusia dengan sang penciptanya, tetapi di sini diartikan menghamba adalah berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, proses pembelajaran yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, kita rancang, difokuskan berpihak pada murid. Nah, bagaimana Bapak Ibu pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, nanti Bapak Ibu di budaya positif itu ada yang namanya kita bagaimana melakukan pembelajaran atau suasana di kelas kita yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, semboyan Ki Hajar Dewantara ini yang terkenal yang bisa juga mengilhami kita semuanya, juga merefleksikan kita semuanya adalah ini sudah familiar di Bapak Ibu semuanya. Kalau di depan ada tulisan Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Magyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, mudah-mudahan dengan semboyan ini Bapak Ibu bisa juga menjadikan kita mengimplementasikan daripada refleksi filosofi daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ketika kita di depan, bagaimana ketika kita di tengah, bagaimana kita di belakang terhadap murid kita. Nah, ini Bapak Ibu tentang modul 1.1. Yang kedua adalah modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Ini dibagi dua Bapak Ibu, yaitu nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini juga nilai tidak dimiliki hanya guru penggerak, tetapi dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Kita sama sebagai pendidik. Nilai apa sih yang harus kita miliki? Berpihak pada murid. Apapun itu adalah berpihak pada murid.
Atau kalau sekarang pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan memang fokusnya terhadap murid. Bagaimana kita melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri. Bapak Ibu diharapkan untuk mandiri, inovatif, paling penting adalah kolaboratif. Ini adalah salah satu bentuk daripada kolaboratif Bapak Ibu, bagaimana kita sama-sama juga di sini berbagi pengalaman yang sudah dialami. Setelah itu yang Bapak Ibu yang paling penting adalah reflektif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, peran guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu nanti diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu semuanya, menjadi suri tauladan contoh bagi putra-putri kita semuanya. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini juga Bapak Ibu, ternyata kita juga tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kita juga harus memperhatikan rekan sejawat, teman-teman yang ada di sekolah kita, teman-teman yang ada di lingkup gugus kita, bahkan di lingkup kecamatan, bahkan kabupaten. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang dimiliki peran guru penggerak tersebut bisa juga mendorong untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa bergerak. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Bapak Ibu, ini pasti juga di sekolah Bapak Ibu, di gugus kita juga sering yang namanya merasakan kolaborasi antar guru. Bagaimana kita membuat suatu rencana, yuk kita belajar sama-sama gitu. Salah satunya juga saya membuat Slimol Learning Community, belajar bersama gitu. Ada juga komunitas Bumi Tenguyun, ada juga paling tidak adalah gugus Selimol gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu mendorong komunitas praktisi. Kalau komunitas praktisi ya komunitas belajar Bapak Ibu yang sekarang digaung-gaungkan Bapak Ibu, bahwa paling tidak di setiap sekolah ada yang namanya komunitas belajar atau komunitas praktisi. Nah, kalau kita biasanya disebut dengan kakak ini. Nah, ini yang sudah kita jalankan juga Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya kita menjadi diri kita sendiri yang hebat, menjadi pendidik yang hebat, tetapi bagaimana kita menciptakan, mewujudkan murid kita menjadi pemimpin-pemimpin paling tidak adalah di kelas kita. Selanjutnya kalau kita sudah berkali itu, mudah-mudahan juga menjadi generasi unggul, menjadi pemimpin di masa depan yang akan membawa negara ini lebih baik lagi Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Bapak Ibu, kemarin di modul ini juga kami diminta membuat visi daripada kelas kita sendiri, paling tidak untuk kelas kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita membuat visi, kita harus memperhatikan berbagai hal. Salah satu cara yang bisa kita gunakan ketika kita merumuskan sebuah visi adalah menggunakan yang namanya inquiry apresiatif. Ini adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu. Namanya inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan, kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Apa yang kita sudah miliki itu yang kita tonjolkan. Bukan dari kekurangan yang ada di sekolah tersebut, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mengapresiasi kekuatan yang ada di kelas Bapak Ibu, di diri Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, menjadi sebuah visi kedepannya yang bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan inquiry apresiatif itu dibantu dengan sebuah tahapan yang disebut dengan tahapan bagja Bapak Ibu. Nah, bagja ini adalah singkatan Bapak Ibu. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, C-nya adalah jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat visi, Bapak Ibu bisa dibantu dengan tahapan ini. Kita membuat pertanyaan utama dulu, apa sih yang mau kita capai? Gitu. Selanjutnya ambil pelajaran yang selama ini sudah terjadi. Itulah menjadi salah satu faktor kita merumuskan sebuah visi. Selanjutnya Bapak Ibu diminta didorong untuk menggali mimpi Bapak Ibu ke depannya. Mau dibawa kemana sih kelas saya ini? Mau saya bagaimanakan sih murid-murid saya? Mau bagaimanakan sekolah saya dan sebagainya. Setelah Bapak Ibu bermimpi dan melalui gali mimpi, Bapak Ibu jabarkan rencana daripada untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Setelah Bapak Ibu sudah mengatur rencana, susun rencana, Bapak Ibu selanjutnya yaitu atur eksekusi, mengeksekusi daripada rencana tersebut. Nah, ini Bapak Ibu pendahuluan dari sebelum
modul inti, submodul inti yaitu 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum Bapak Ibu ke budaya positif, ini ada pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama yuk merefleksikan diri selama ini Bapak Ibu. Panduannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, dari 3 pernyataan ini, nomor 1 apakah Bapak setuju atau tidak? Nomor 2 setuju atau tidak? Nomor 3 setuju atau tidak? Nah, Bapak Ibu, boleh juga kita yuk sama-sama berbagi pengalaman selama ini ketika Bapak Ibu lebih senior gitu ya daripada saya, berarti banyak pengalaman selama ini bersama anak-anak baik di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu semuanya. Apakah pernyataan-pernyataan yang ada di sini Bapak Ibu setuju atau tidak? Boleh Bapak Ibu menyampaikan pendapat ini Bapak Ibu. Oh, saya setuju, alasannya begini karena pengalamannya saya selama ini seperti ini. Yang kedua, saya setuju karena saya juga melakukan itu, semisal Bapak Ibu. Atau tidak, karena itu adalah begini Bapak Ibu juga boleh. Atau Bapak Ibu juga boleh juga cukup setuju, tidak setuju atau tidak setuju atau setuju gitu. Diperbolehkan juga Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh teman yang lainnya juga bisa menyampaikan. Boleh Bapak Ibu perwakilan dari Bapak Ibu semuanya. Nomor 1 ya, sama-sama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju nggak sih? Setuju ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau setuju boleh tepuk tangan dong. Kalau yang tidak setuju lebih banyak ya ini ya. Nah, menurut Ibu, kenapa Ibu menyatakan bahwa setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, boleh. Sebenarnya mungkin tidak semua tempat, tapi ada hal-hal yang memang perlu ada hukuman. Contohnya dalam hal kebersihan, itu saya pernah contohkan di kelas. Bagi yang suka mencoret-coret meja kita gitu akan dihukum, misalnya nanti harus beli cat, mengecat mejanya. Akhirnya mereka takut, jadi tidak coret-coret. Baik, ternyata Ibu menyampaikan pengalaman selama ini. Ada kalanya loh kita juga memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Salah satu yang dicontohkan tadi oleh Ibu di dalam kelas berkaitan dengan coret-coret dan sebagainya gitu ya Bu ya. Kalau ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Atau setuju semuanya? Setuju semuanya ya. Selama ini juga seperti itu ya Bapak Ibu ya pengalaman kita. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ini nampaknya kaitannya dengan Ibu ya tadi yang disampaikan, hampir mirip juga. Bapak Ibu setuju atau enggak? Setuju. Yang ketiga, ini pengalaman Bapak Ibu dan saya semuanya juga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Selama ini kita berikan hadiah reward. Oh, ranking 1, 2, 3 sampai seterusnya. Hadiahnya seperti ini. Salah satu tujuannya adalah Bapak Ibu memberikan motivasi belajar anak ya. Nah, Bapak Ibu nanti jawabannya apakah yang Bapak Ibu sampaikan tadi dari poin 1 sampai 3 itu tadi setuju. Setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan gambaran secara utuh tentang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, itu Bapak Ibu nanti akan menemukan jawabannya. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nanti direfleksi kita akan kembali ke sini. Apakah masih tetap Bapak Ibu setuju akan 3 poin ini atau nanti akan berubah gitu Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di sub ini Bapak Ibu kami mempelajari 6 pokok atau 6 topik Bapak Ibu yang berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi,
hukuman dan penghargaan yang ada kaitannya dengan tadi Bapak Ibu yang di awal pertanyaan pemantik, dan restitusi. Bapak Ibu ada yang mengenal sudah apa sih restitusi itu? Atau belum, baru kali ini mendengar ya? Baru kali ini mendengar ya Bapak Ibu. Sama saya juga waktu itu baru mengenal apa ya restitusi itu. Oh ini gitu. Yang ketiga adalah biasa tuh Bu Restiani. oh iya, kan ada teman kita yang namanya beliau adalah Restiani. Kita kenal ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Selama ini ada pengalaman Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas ya selama ini ya, bukan keyakinan kelas. Baik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah Bapak Ibu ada yang tahu nggak, pernah mendengar kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih Bapak Ibu? Nah, hak hidup katanya Bapak Ibu. Boleh nanti kita akan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti di poin 5 ini akan menggambarkan selama ini kita itu posisi kontrolnya sebagai guru terhadap murid itu sebagai apa sih? Nanti Bapak Ibu akan mengetahui 5 posisi kontrol yang jangan-jangan salah satu posisi kontrol itu yang sering saya lakukan loh. Oh, selama ini loh saya melakukannya gitu. Dan yang keenam adalah restitusi dengan dikenal 3 langkah nanti. Nah, maka Bapak Ibu dikenal di sini adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, ada 6 ya Bapak Ibu ya, banyak ya. Baik, nah Bapak Ibu ini adalah gambaran secara umum Bapak Ibu tentang disiplin positif atau di sub modul kita adalah budaya positif. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini Bapak Ibu teori kontrol atau teori pilihan. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat ini adalah gambaran secara umum tentang budaya positif. Bagaimana kita memaknai kata disiplin, bagaimana teori motivasi itu, bagaimana 5 posisi kontrol itu, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi, dan bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan daripada dasar manusia atau murid yang kita, apakah selama ini sudah kita penuhi selama ini di dalam kelas ketika kita menjadi Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu salah satu gambaran utuhnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu, saya akan membedah ini satu-satu. Bapak Ibu dari mulai yang dari sebelah sana, kalau di sini sebelah sini Bapak Ibu ya. Ketika kita memaknai sebuah disiplin Bapak Ibu, nah Bapak Ibu juga harus menyadari bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Betul sih nggak sih Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak bisa mengontrol putra putri yang ada di kelas Bapak Ibu. Maunya seperti ini semuanya. Bapak Ibu ingat bahwa putra putri kita bukan robot yang bisa disetting sedemikian rupa. Putra putri kita adalah sebuah manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nah, itu yang Bapak Ibu sadari, bahwa kita harus menyadari betul bahwa kita sebagai orang dewasa pun tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa mengontrol diri sendiri, diharapkan putra putri Bapak Ibu juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana itu? Nah, nanti ada langkahnya Bapak Ibu. Ketika putra putri kita bisa menyadari, oh ini loh yang harus saya lakukan, oh ini loh yang harus tidak saya lakukan ketika di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Apa yang kita miliki, apa yang murid miliki, itu bisa diidentifikasi. Selama ini Bapak Ibu, saya sendiri juga terkadang lupa untuk mengenali diri kita sendiri. Apa sih kekuatan yang kita miliki, potensi diri kita itu apa? Selama ini yang bisa melihat itu orang lain, bukan diri kita sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga merasa seperti ini. Nah, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai di sini yaitu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang kita yakini. Kalau kita di negara Indonesia, nilai-nilai yang paling tinggi adalah nilai yang berkaitan dengan agama kita masing-masing. Keyakinan agama kita, nilai-nilai yang ada di agama kita itu
adalah nilai keyakinan yang paling tinggi yang kita yakini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Nah, semua perilaku, semua perbuatan, semua kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa itu, baik itu menurut kita salah itu, dia memiliki tujuan juga. Baik mereka melakukan sesuatu yang benar itu juga memiliki tujuan. Nah, tujuan yang bagaimana Bapak Ibu yang kita harapkan terhadap putra-putri kita. Nah, ini ada 3 teori Bapak Ibu, yaitu teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita Bapak Ibu, kita bedah satu-satu di sini Bapak Ibu. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ketika putra-putri Bapak Ibu disiplin karena dia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya tahu loh, kalau saya datang terlambat itu nanti dapat hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan PR maka saya dapat hukuman. Maka saya kerjakan A. Saya berangkatnya pagi-pagi A. Nah, itu adalah motivasi dari eksternal. Karena ada sesuatu, yaitu berupa hukuman atau ketidaknyamanan yang nantinya akan dia terima. Untuk menghindari itu semuanya Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengidentifikasi putra-putri Bapak Ibu seperti ini? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan daripada kelas Bapak Ibu karena ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Ada ya, banyak ya. Murid saya juga seperti itu selama ini. Dia disiplin, dia mengerjakan PR karena nanti dia tidak dihukum. Kata ibu gurunya gitu, kata bapak gurunya gitu. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo kita cerminkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu rajin berangkat pagi biar dapat dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Atau kalau biar nanti dipuji oleh guru lain gitu. Atau murid Bapak Ibu juga seperti itu. Saya ngerjakan PR, saya gini, saya nyapu, saya gini, biar nanti aku dapat ranking 1, dapat hadiah, dapat pujian dari Bapak Ibu gurunya. Pernah nggak sih Bapak Ibu mengidentifikasi atau melihat hal yang seperti itu di lingkungan kita? Pernah ya Bapak Ibu ya. Ini juga termasuk daripada motivasi eksternal. Nah, dua motivasi ini, eksternal ini, kalau kita sebagai nanti setelah belajar daripada budaya positif, jangan sampai muncul dua-duanya ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan sampai juga kita melakukan sesuatu karena ingin dapat imbalan atau penghargaan. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus juga bisa mendorong putra-putri Bapak Ibu dan diri Bapak Ibu menjadi motivasi internal. Apakah motivasi internal itu? Motivasi yang ada dari dalam diri. Untuk ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang kita percayai. Bahwa, oh saya sebagai pendidik, maka saya melakukan ini karena dorongan diri sendiri. Putra-putri Bapak Ibu juga seperti itu. Ketika putra-putri Bapak Ibu mengerjakan PR, karena saya menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, saya sebagai pelajar ya harus belajar dan menyelesaikan tugasnya. Kalau Bapak Ibu, oh saya nyapu, putra-putri Bapak Ibu melakukan PR, bukan berarti menyelesaikan hari itu juga, tapi ya karena dorongan diri sendiri, karena dia bertanggung jawab. Karena pada hari ini loh, saya mendapatkan giliran untuk membersihkan kelas. Nah ini Bapak Ibu yang kita dorong. Yang poin ketiga ini Bapak Ibu kepada putra-putri kita, bahwa mereka mempunyai motivasi internal yang dari dalam diri, yaitu menghargai diri sendiri untuk nilai-nilai yang mereka percayai, bukan dari dorongan eksternal, takut dihukum, biar dapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, ada jawaban nggak sih Bapak Ibu dari 3 pertanyaan tadi? Ada yang poin 3 tadi, poin 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan kita kembali ke situ, Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang lainnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus membedakan Bapak Ibu. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu dari SDN 031, ketika anak melakukan sesuatu, dia mendapatkan hukuman dan hukumannya adalah melakukan sesuatu. Nah, kita harus bisa juga membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita amati di sini Bapak Ibu ya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia memberikan dampak negatif yang dikenang oleh putra-putri kita. Itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Ketika kita melakukan tindakan terhadap apa perilaku atau perbuatan atau apapun yang dilakukan oleh putra-putri kita tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau biasanya kita sebut peraturan ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia mendapatkan hukuman dan hukuman itu akan membekas bagi putra-putri kita. Dan biasanya hukumannya itu biasanya berdampak negatif yang akan menyakitkan bagi dia. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Oh, kalau saya melakukan ini, maka nanti saya juga akan melakukan ini. Konsekuensinya adalah melakukan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, membuat anak sakit. Ini fisik maupun hati. Bapak Ibu pernah nggak sih mengalami kalau Bapak Ibu menghukum putra-putri Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu apa sih nanti ya, gitu ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu seperti itu mendapatkan putra-putri Bapak Ibu seperti itu? Nah, itu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita refleksikan Bapak Ibu. Ternyata hukuman selama ini memberikan dampak baik fisik maupun psikis daripada putra-putri kita. Apalagi putra-putri kita itu kan masih masa kecil. Biasanya daya ingatnya itu tinggi, dikenang sampai itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi Bapak Ibu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau konsekuensi itu membuat merasa tidak nyaman tapi jangkanya pendek, tidak membekas terlalu mendalam. Nah, ini Bapak Ibu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Anak membenci disiplin. Kalau hukuman Bapak Ibu bukan berarti kalau segala sesuatu yang selama ini ya Bapak Ibu ya kita tidak bisa melakukan hukuman dan sebagainya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, nanti Bapak Ibu ya ada cara lain untuk Bapak Ibu bisa menumbuhkan daripada motivasi intrinsik. Ya Bapak Ibu sambil minum, sambil makan aja Bapak Ibu ya nggak apa-apa. Nyantai aja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu berujungnya adalah dipaksa atau dia melakukan sesuatu terpaksa atau paksaan. Kalau konsekuensi kita memberikan stimulus sesuatu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau hukuman konsep dirinya buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu selama ini kalau di matanya atau di hadapannya atau di dalam keyakinan diri, aku tidak mau dihukum. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan sembunyikan dengan kebohongan-kebohongan yang dia akan munculkan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tidak inginkan. Nah, kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau hukuman, anak itu akan merasa marah, rasa bersalah, kadang juga dipermalukan. Betul nggak sih Bapak Ibu selama ini kalau kita kadang melakukan hukuman itu secara tidak langsung juga memberikan efek ini terhadap anak putra-putri kita. Kalau konsekuensi Bapak Ibu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman itu saja Bapak Ibu, tetapi tidak sampai ke marah, rasa bersalah dan dipermalukan. Akan tetapi Bapak Ibu, dua-duanya ini kalau bisa Bapak Ibu akan hindari, apalagi yang namanya hukuman. Terus apa
apa yang kita lakukan? Pas Wardi senyum-senyum selalu. Nanti banyak diskusi namanya. Apa yang kita lakukan? Hukuman nggak boleh. Melakukan konsekuensi juga nggak boleh. Kesepakatan yang kita sudah sepakati ya Bapak, nggak boleh. Terus apa yang kita lakukan? Kasih Nah, peraturan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan cara untuk bagaimana anak itu tumbuh motivasinya dari dalam, yaitu menghargai diri sendiri daripada keyakinan yang dia yakini. Nah, Bapak Ibu di sini baik penghargaan maupun hukuman itu Bapak Ibu mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu bahwa penghargaan itu juga merusak hubungan. Saya contohkan Bapak Ibu, apakah pernah ini juga dialami oleh Bapak Ibu semuanya di kelas Bapak Ibu, bahwa ketika kita memberikan hadiah, pujian, atau apapun itu yang berkaitan dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 1-nya lebih banyak hadiahnya, televisi bahkan ya, ranking 2-nya dapat apa ya? Dapat apa Bu? Kipas angin. Yang ranking 3-nya dapat ini. Ini merusak hubungan Bapak Ibu. Salah satu penyebab merusak hubungan. Contoh, nomor 2 akan iri ke nomor 1. Yang nggak dapat Pak. Nah yang nggak dapat itu gimana? Ini nomor 2 aja gitu. Apalagi yang nggak dapat. Bisa-bisa nanti kadang juga seperti ini. Bahkan bukan yang tidak dapat ke dapat, yang dapat ke tidak dapat juga bisa. Sama ini bisa nggak terjadi seperti itu nggak sih Bapak Ibu? Bisa jadi. Saya itu mengalami loh Bapak Ibu ketika saya dulu di kelas 4. Ternyata di kelas 4 dulu itu saya pernah ngajar kelas 4 ya Bu ya. Itu ada beberapa siswa saya memang banyak. Waktu itu 14 kalau nggak salah. 14 ya. Oh Ibu juga ingat. Terjadi juga kali ya Ibu ya. Sampai itu lama karena kita belum mendapatkan ilmu ini loh. Gitu. Dulu sampai kelas 6 ya Bu ya. Itu ternyata merusak hubungan. Tidak harmonis antara satu kelas, antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, Bapak Ibu juga penghargaan itu menurunkan kualitas. Karena apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan, dia kerjakan, itu cuma motivasinya adalah mendapatkan penghargaan. Bukan dari apa yang dia miliki, potensi diri yang dia miliki. Seharusnya kalau dia melakukan sesuatu berdasarkan potensi diri, maka dia akan bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan yang ada di dalam dirinya. Bukan karena ada sesuatu. Contoh semisal, kalau lari, lomba lari, temennya itu kecepatannya paling cepat adalah dia memerlukan waktu ketika lari 1 menit. Paling cepat. Maka dia tuh paling enggak pasti dikit-dikit lah di bawahnya 1 menit, tidak mengoptimalkan apa yang dia miliki. Seharusnya dia bisa loh cuma 15 detik bahkan gitu. Tapi dia itu melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya. Teman saya cuma segini, saya segini aja cukup. Ini pun sudah ranking 1, sudah juara 1 gitu. Tetapi tidak memaksimalkan daripada kualitas yang ada di dirinya, tapi dia akan menurunkan hasilnya potensi yang ada di dalam dirinya. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ini betul nggak sih Bapak Ibu? Kalau dapat penghargaan, aku berbuat seperti ini aja, juara nasional loh. Dapat seperti ini aja, juara kabupaten loh. Dia tidak akan bisa memodifikasi, memikir lebih jauh lagi, berkreativitas, berinovasi terhadap apa yang sudah dia ciptakan. Karena menurut dia di dalam diri dia adalah, kalau saya sudah melakukan ini aja sudah juara 1, mau apa lagi gitu loh. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah yang kita harus tumbuhkan adalah sekali lagi Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri.
atau biasanya disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, oh, sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Tadi agak menggema intrinsik gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada sebuah kalimat narasi gitu ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan guru ini apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang pertama Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Pernah nggak sih Bapak Ibu melakukan ini? Nggak pernah ya? Ada yang pernah nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kita kan sesama Bapak Ibu guru. Kita jujur-jujur aja pengalaman kita. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan? Kalau 100 kali nggak pernah ya, tapi di Bapak itu pernah ya? Saya pernah merasakan. Oh, pernah merasakan. Berarti Bapak Ibu guru kita dulu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, betul. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga ya Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Gak ada yang hukuman Bapak Ibu? Oh, iya, ada hubungannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada hubungannya nggak sih Bapak Ibu? Tidak gunakan masker kok suruh push up? Gak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu menaruh ini di poin hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang selanjutnya Bapak Ibu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tidak pernah dihukum. Yakin Bapak Ibu? Kok ragu nampaknya? Beda tipis ya Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu ragu. Bisa konsekuensi, bisa juga hukuman. Kenapa Pak? Karena di situ dikatakan karena dia tidak memakai sepatu warna hitam karena peraturan kita harus memakai sepatu warna hitam. Nah, karena konsekuensinya dia tidak memakai sepatu hitam maka disuruh dengan kaki. Kalau Bapak Ibu yang merasa ini hukuman, apa penjelasannya Bapak Ibu? Karena dia termasuk ke Fisik ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh juga Bapak Ibu ketika kita mengidentifikasi sesuatu yang berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu. Ini ya, ada poin ini ya Bapak Ibu ya. Poin ini maka dia masuk di mana. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Seharusnya boleh nggak sih? Kamu pulang dulu loh, ambil sepatu hitam. kalau ada. Kalau nggak punya apa? Kalau dia nggak punya, berarti selama ini dia gunakan sepatu apa? Hilang. Ini bukan sekolah pertama kali ya. Di sekolah Aturannya yang salah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada kita peraturan yang akan harus hitam semua Pak. Betul. Sedangkan sepatu itu masih ada putih bawahnya. Betul. Itu ada tuh. Baik. Beda tempat, beda Baik tempat. Bu. Nah, ternyata Bapak Kepala Sekolah mengidentifikasi aturannya yang kita rubah. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir kita akan membuat itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pernah nggak sih Bapak Ibu melakukan ini? Merasakan pernah ya? Bapak Ibu kalau pernah mengalami kok Bapak Ibu nggak melakukan ya? Kenapa? Karena sudah merasa. Nah, betul Bapak Ibu. Tapi memang nggak bisa kalau Karena itu menyakitkan bagi diri Bapak Ibu ya. Sampai sekarang kita bisa minatnya Berarti yang di awal tadi betul ya Bapak Ibu ya. Kan takut sudah. Nah itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
tersenggol pada saat belajar. Menurut Bapak Ibu? Oh, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gak ada yang menyatakan ini hukuman? Gak ada. Tapi ada keterkaitan ya antara yang dia lakukan dan apa yang dia langgar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Gak ada yang hukuman di sini Bapak Ibu? Gak ada. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ayo, ada yang hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan. Dia tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kena panas banget fisiknya. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Ada hubungannya nggak sih Bapak Ibu? Dia mencederai temannya terus habis itu disuruh duduk. Seharusnya apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Nah, kalau andai kata temannya sampai berdarah dan sebagainya, ya harus dia bertanggung jawab untuk terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal hampir sama ya dia tinggal 15 menit sesudah kelas selesai dan membahas ketinggalan. Iya. Lari mengelilingi lapangan batis 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh iya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nggak ada yang menyatakan bahwa ini konsekuensi. PJOK mungkin ya konsekuensi lah. Bagaimana Pak PJOK? Hukuman. Hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini adalah termasuk konsekuensi karena ketika kita melakukan pembelajaran PJOK biasanya ini karena di lapangan ya Bapak Ibu ya, dia pasti melakukan yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Yang lainnya sudah berkeliling kok, dia belum gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Membereskan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nggak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ketika sudah bisa mengidentifikasi mana hukuman dan mana konsekuensi, harapannya adalah Bapak Ibu bisa melangkah dari apa yang Bapak Ibu lakukan atau bahkan sudah Bapak Ibu rasakan tadi itu terhadap putra putri Bapak Ibu juga jangan sampai terjadi kita melakukan sesuatu hukuman terhadap putra putri kita. Paling tidak dia bergeser sedikit lah untuk ke konsekuensi. Nah tapi nanti ada paling ujungnya yang harus kita lakukan, bukan konsekuensi. Nah tapi paling tidak adalah ada pergeseran dulu pelan-pelan. Dari yang selama ini paradigma kita adalah kita melakukan hukuman terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh putra putri kita. Kita bergeser ke konsekuensi. Nah itu ya Bapak Ibu ya, di sini poinnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang tadi dinyatakan oleh Bapak Kepala Sekolah sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu ketika di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu lebih cenderung untuk melaksanakan atau merencanakan sebuah peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan belum tahu sih Pak. Belum tahu ya. Berarti selama ini juga membuat sebuah peraturan ya. Bapak Ibu tidak ada salahnya kok Bapak Ibu membuat sebuah peraturan. Karena saya juga selama ini juga sama Bapak Ibu, saya juga membuat sebuah peraturan ketika di kelas saya. Sejak saya menjadi guru tahun 2010 sampai sekarang 2022 sebelum bulan ke-8
karena sebelum bulan ke-8 ya. Karena setelah bulan 8 saya mendapatkan ilmu ini Bapak Ibu. Saya selama ini membuat peraturan. Akan tetapi Bapak Ibu, sebuah keyakinan kelas itu berasal dari peraturan. Nah, bagaimana kita generalisir? Kita buat umum peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang dia yakini. Kalau sebuah peraturan biasanya pikiran putra-putri kita kalau tidak mematuhi peraturan maka kena sanksi, ada sanksinya, ada hukumannya. Nah, kembali lagi berarti kalau peraturan itu bisa-bisa dia akan memunculkan motivasi eksternal. Yang dua tadi itu loh, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu Bapak Ibu, kita juga akan bergeser dari apa yang selama ini kita buat dari sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Tetapi berasal dari sebuah peraturan. Contoh Bapak Ibu, ini ada sebuah contoh peraturan. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada nggak sih peraturan ini Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu? Ya. Ada, saya juga ada seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Iya nggak sih Bapak Ibu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kadang bahkan di depan sekolahnya Anda terlambat ketika masuk pukul 07.15. Ada nggak sih Bapak Ibu? Belum ada Pak. Oh belum ada, tapi Bapak Ibu pernah melihat itu ya? Ada. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini wajib Pak. Nah ini wajib katanya. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Oh penting juga katanya. Bergantian atau menunggu giliran ketika dia mau masuk, dia mau keluar, dia mau mengambil sesuatu, atau bahkan dia kalau anak kecil gini, selama ini Bunda Kani itu cerita gini, karena murid kami ini 21 sekarang, kalau maju geruduk, kalau istirahat geruduk gitu. Nah itu maka dibuatlah peraturan bergantian dan menunggu giliran agar tertib. Gunakan masker. Nah ini kemarin ya Bapak Ibu ya. Sekarang masih nggak sih Bapak Ibu? Nah peraturan. Jangan beralih di kelas atau koridor. Nah ini biasanya sering saya umumkan. Pakai pengeras. Mohon perhatian bagi anak-anak khususnya kelas 1 gitu ya. Tapi namanya jiwa anak ya Pak. Iya namanya jiwa anak. Nah kalau Bapak Ibu semuanya ini anak-anak akan melihat sebuah peraturan, maka dia akan motivasinya eksternal. Tetapi kita akan rubah Bapak Ibu, bagaimana dia si anak tersebut itu tumbuhnya dari dalam diri dengan menilai, meyakini nilai-nilai yang diyakininya. Nah Bapak Ibu nanti akan membuat keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab dia Bapak Ibu. Berarti artinya luas. Mau dia tidak perlu Bapak Ibu membuat peraturan banyak karena gini, selalu kembalikan buku pada tempatnya, menaruh sepatu ini, nanti ini, semua buang sampah sembarangan. Nah, itu semuanya adalah tanggung jawab. Bapak Ibu bisa dari peraturan yang ada, Bapak Ibu rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan dia menyangkut segalanya. Tidak perlu Bapak Ibu spanduk yang besar atau kertas folio yang banyak menulis peraturan. Nanti ketemu lagi. Karena gini pengalaman Bapak Ibu. Setelah saya membuat sebuah peraturan sebisa 10, nanti itu beranak menjadi 12. Betul gak sih Bapak Ibu? Ternyata ada kejadian yang seperti ini. Lagi gitu. Tambah lagi gitu. Nah nanti akhirnya banyak. Nah Bapak Ibu bisa menggolongkan peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan-keyakinan yang mereka yakini dan kita juga yakini bersama. Nah, contoh, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Contoh Bapak Ibu seperti ini, ketika ada anak dia dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu mengajarkan dia ngobrol sendiri, dia ganggu temannya, yang dirugikan gurunya juga, temannya juga. Nah, apakah Bapak Ibu nanti dilarang mengganggu guru, dilarang gini-gini? Nah, maka dia boleh juga merumuskan dengan menghormati orang lain.
Nah, sama juga yang lainnya. Nah, ini kayak ini bisa dijadikan satu Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas koridor. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa juga keselamatan. Ya kan Bapak Ibu, keamanan, menghormati orang lain juga. Karena nanti kalau terdorong dia kan membahayakan orang lain. Atau Bapak Ibu bisa juga jadikan satu, nggak boleh merokok, nggak boleh narkoba, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh juga harus selalu menggunakan masker. Bisa Bapak Ibu dalam keyakinannya adalah nilai keyakinan kesehatan. Nah ini Bapak Ibu, biar memudahkan Bapak Ibu semuanya, dan dia juga terdorong dari dalam diri. Apa-apa peraturan yang kita buat, kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan. Nah ini contoh Bapak Ibu yang sudah saya buat. Ketika saya sama Bapak Ibu, semuanya itu berasal dari peraturan. Karena yang dipahami oleh anak-anak adalah sebuah peraturan. Bahkan yang dipahami oleh saya juga waktu itu, Bapak Ibu guru yang lain adalah sebuah peraturan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mendorong putra-putri Bapak Ibu bisa menuliskan di post-it ini adalah sebuah peraturannya dulu. Biasanya soalnya dia itu familiar dan terbiasa dengan ini semuanya yang ada di sebelah sini. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini menggali apa sih yang selama ini kamu ingin lakukan bersama temanmu yang ada di kelasmu. Nah, Bapak Ibu bagikan post-it, taruh nanti anak-anak. Semisal kalau anak saya kelas 2 itu kebanyakan saya tanya aja. Karena dia kalau menulis itu agak susah, ada hurufnya yang hilang. Saya tahu maksudnya itu, tapi ada anak-anak yang sudah gitu. Tapi ada beberapa yang dia. Maka saya boleh tanya. Habis itu dia dibantu nulis semisal N, E, gitu dan sebagainya. Nah, habis itu boleh Bapak Ibu ini menulis, Bapak Ibu taruh di sini. Nah, setelah anak-anak menaruh ini, maka Bapak Ibu boleh membahas semuanya tulisan yang ada di sini ini semuanya tulisan anak-anak. Bapak Ibu golongkan, masukkan dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, ini boleh dijelaskan Bapak Ibu. Contoh, saling menyayangi. Nah, dari poin-poin ini tuh apa saja yang masuk saling menyayangi, saling menghormati, sopan santun kepada sesama, bertanggung jawab. Nah, poin-poin yang ada di sini itu, nah Bapak Ibu boleh Bapak Ibu golongkan, tuliskan, dan Bapak Ibu boleh tempel ini. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas ini bisa menjadi budaya kelasnya Bapak Ibu semuanya. Saya sudah saya tempel budaya kelas saya juga di kelas saya. Boleh nanti setelah ini boleh juga kunjung, tapi kalau enggak apa-apa gitu. Nah, ini adalah yang saya lakukan. Nah, video ini nanti Bapak Ibu boleh searching. Bukan promo ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu searching di channel apa Bapak Ibu? SDN 20. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, terkadang saya tuh sering apa yang berkaitan dengan tugas pendidikan guru penggerak itu saya searching di situ. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada anak melanggar dari keyakinan, melanggar dari peraturan, apa sih yang kita lakukan? Posisi kita itu bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, dalam teori ini ada 5 posisi Bapak Ibu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Selama ini Bapak Ibu bisa merefleksikan diri ketika putra-putri Bapak Ibu melanggar daripada keyakinan atau peraturan lah ya. Peraturan yang kita buat, posisi apa yang Bapak Ibu biasanya ambil? Apakah sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum biasanya gini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir-nyindir juga. Ada perkataannya seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Nah gitu. Kadang itu hasilnya anak itu akan memberontak. Kadang dia menyalahkan orang lain, kadang juga dia berbohong untuk menutupi. Nah,
Kalau dia posisi kita membuat orang merasa bersalah, biasanya itu ceramah dari ujung ke ujung. Gitu. Biar dia gitu. Nah, apakah kita pernah berdiri juga? Saya ini pernah semuanya Bapak Ibu. Penghukum, ayo siapa yang jujur di sini nggak pernah menjadi penghukum Bapak Ibu? Ada nggak sih Bapak Ibu? Pernah kita. Saya pernah loh. Kadang membuat orang bersalah itu juga pernah gitu. Nah, itu Bapak Ibu kalau bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Itu adalah kontrol dari luar dan itu adalah identitas gagal yang tidak akan menghasilkan apapun terhadap anak yang melakukan pelanggaran tersebut tadi, yang melanggar daripada peraturan atau keyakinan yang kita buat. Itu adalah identitas gagal. Selama ini kita ilusi bahwa itu semuanya akan berhasil. Ternyata itu gagal Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, identitas yang berhasil itu, tapi dari luar ya Bapak Ibu ya, atau sukses itu ketika kita menjadi teman bagi putra putri kita, ketika kita menjadi pemantau. Akan tetapi itu dari luar Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Kalau menjadi teman, ayolah lakukan demi ibu lo biar nggak dimarahin nanti bapak kepala sekolah. Jangan rapi. Di samping itu kantor kepala sekolah. Itu ya, gitu. Pernah nggak sih Bapak Ibu seperti ini? Atau begini? Nanti yang aktif ya, karena ada pengawas. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Nanti jangan gini ya. Nah, atau Bapak Ibu sebagai pemantau kalau ada sesuatu yang melanggar, ayo peraturannya tadi, gitu aja. Tidak melakukan apa-apa, tapi apa yang peraturannya tadi? Nah, itu memang identitas yang berhasil, tetapi dia dari luar, eksternal. Nah, diharapkan Bapak Ibu dari itu semuanya didorong untuk Bapak Ibu menjadi manajer. Menjadi posisi manajer, posisi kontrol manajer. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar bagaimana sih memposisikan diri kita menjadi manajer. Apa yang dilakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, kenapa kamu kok melakukan ini? Menggali. Contohnya perkataannya, apa yang kita yakini? Ingatkan lagi, apa yang sudah dibuat oleh kelas kita, keyakinan kelas kita itu apa sih? Diingatkan kembali dia akan flashback. Oh iya gini. Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini gitu. Bukan langsung mendukung, tapi melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini hasilnya adalah menguatkan diri pribadi daripada anak tersebut. Bagaimana Bapak Ibu melakukan posisi sebagai manajer? Ini caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan yang namanya restitusi. Nah, ini yang tadi yang dikenal dengan nama Ibu Ristiani gitu ya, yang kita bisa kenal. Nah, ini restitusi. Nah, kali ini Bapak Ibu akan mengenal restitusi. Apa restitusi itu Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang hitam ini Bapak Ibu, dia proses untuk memperbaiki si murid itu kesalahan apa yang dia lakukan diperbaiki, dan dia ujungnya Bapak Ibu nanti hasilnya si murid tersebut memiliki karakter yang lebih kuat. Dia kembali lagi ke kelasnya tetapi dia memiliki karakter yang lebih kuat. Nah ini Bapak Ibu, nanti di restitusi ini Bapak Ibu prosesnya kolaboratif. Bapak Ibu tidak bisa melakukan sendiri. Bapak Ibu bisa juga bersama teman yang lain. Contoh, semisal memang Bapak Ibu kalau di tingkat SMP, SMA ada guru BK. Kalau kita di SD, guru kelasnya adalah guru BK. Kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu melakukan, kok tidak berhasil saya melakukan restitusi ini, Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan teman yang lain. Bahkan Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk mencari mengajarkan murid menemukan
solusinya sendiri, bukan kita yang mencari solusi, tetapi melalui sebuah pertanyaan, memperbaiki kesalahan mereka, menguatkan karakter dia yang lebih kuat dengan cara mereka menemukan solusinya sendiri. Pertanyaannya seperti ini, Pak, saya ini guru kelas 1, saya ini guru kelas 2, bisa kayak dia mencari solusi? Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu masuk ke dalam dunia anak-anak dengan menggunakan bahasa yang dia pahami, nggak butuh terlalu panjang lebar Bapak Ibu. Yang penting adalah si anak tersebut mendapatkan solusi atas yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Nah, dalam restitusi ini Bapak Ibu, ciri-cirinya ada 9 Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya, belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Contoh semisal tadi ada kasus ibu gurunya menjelaskan si anaknya main. Kalau di sini lagi boomingnya main kartu. Ya kartu ya, wayang itu namanya. Bukan kartu ya, wayang gitu. Ini asik sendiri di situ. Bolak-balik gitu. Nah, gitu. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan kepada putra-putri kita mencari solusi bagaimana. Nah, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri dia, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Nah, Bapak Ibu, berarti dari hukuman konsekuensi kita ke restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu meninggalkan daripada hukuman, pelan-pelan meninggalkan konsekuensi. Bapak Ibu melakukan yang namanya restitusi. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengandalkan 3 langkah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, ini memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Dari 3 restitusi ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini loh cara-cara Bapak Ibu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, pertama-tama ketika Bapak Ibu menemukan sebuah masalah atau Bapak Ibu, anak putra putri Bapak Ibu melanggar daripada keyakinan tersebut, Bapak Ibu boleh bertanya gini. Semisal dia berbuat salah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Ya gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Awali itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga loh pernah berbuat salah. Biar dia tidak takut. Biasanya gini, kalau putra putri Bapak Ibu dipanggil ke kantor oleh guru, pasti bawaannya dalam pikiran dia adalah mau dimarahi. Aku nanti dihukum apa ya Bu? Gitu. Ya, langsung gitu kan. Nah, Bapak Ibu awali ini biar dia tenang dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu Bapak Ibu, boleh kalimat-kalimat ini boleh Bapak Ibu gunakan ya untuk menstabilkan identitas dulu. Distabilkan dulu yang pemikiran yang selama ini putra putri Bapak Ibu tanamkan dalam diri putra putri Bapak Ibu terhadap ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu validasi kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dia penuhi. Terkadang biasanya Bapak Ibu ketika putra putri kita melakukan sebuah pelanggaran, biasanya ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Dengarkan dulu alasannya apa. Sesuatu pasti ada alasannya Bapak Ibu ya. Terkadang dia mau nonjok temannya itu ada alasannya.
dengarkan dulu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Boleh loh itu, tapi paling tidak dia bergeser. Nah, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, apakah kamu bisa melakukan lebih baik besoknya lagi? Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan, Bapak Ibu hubungkan dengan keyakinan itu ketika anak-anak melanggar atau melakukan kesalahan. Apa nilai yang kita percaya yuk, yang kita sudah buat loh kemarin selama ini di kelas atau di sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, boleh juga seperti itu. Nggak harus semuanya Bapak Ibu nih. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, 3 hal ini, segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa lakukan. Beralih dari yang melakukan sebuah hukuman, melakukan sebuah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu dilanggar, Bapak Ibu melakukan sebuah restitusi untuk memberikan karakter yang lebih kuat untuk putra putrinya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita akan nonton video. Ini salah satu contoh melakukan restitusi terhadap anak yang melanggar sebuah keyakinan kelas. Oh, begitu. Yang pasti ya saya langsung matain Eka lah Pak. Tahu banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting kan? Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya melintas itu. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Jadi kata saya kalau yang hasilnya belum tentu. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku
perilaku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Baik, Bapak Ibu, itu adalah sebuah video contoh daripada kita melakukan sebuah restitusi. Ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Akan tetapi tadi di akhir dinyatakan bahwa tergantung daripada kesalahan apa atau permasalahan apa yang kita hadapi terhadap anak-anak tersebut, maka tidak harus 3-tiganya juga dilakukan. Kalau semisal contoh ada kasus permasalahan bahwa si anak tersebut rame di kelas atau dia main sendiri, tidak harus juga langsung 3-tiganya gitu ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu menanyakan secara langsung apa sih keyakinan yang kita sepakati kemarin itu, kaitkan dengan itu. Mudah-mudahan apa yang kita tanyakan dan hubungkan dengan keyakinan yang kita buat bersama, dia akan sadar dan bagaimana solusi yang dia tawarkan kepada kita untuk memperbaiki karakter yang lebih kuat, dan dia akan kembali ke kelompoknya lagi, yaitu ke kelasnya lagi. Nah itu ya Bapak Ibu, salah satu contoh dari video. Nanti juga video ini bisa saya share juga di grup Gugus ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar, saya mendapatkan materi daripada ini. Baik Bapak Ibu, ini poin yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang terakhir ini adalah tentang 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah yang ada di tengah ini bertahan hidup. Kalau yang ini adalah rasa disayang dan dicintai. Ya, ini selanjutnya ini power, ini adalah penguasaan, freedom ini adalah kebebasan, dan yang fun ini adalah kesenangan. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus gitu, sebuah kasus dari kalimat atau pernyataan yang ada di sini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah Bapak Ibu, sama halnya juga ketika kita melakukan sesuatu di dalam kelas kita harus bisa mengidentifikasi ketika anak putra putri kita melanggar sesuatu, kebutuhan apa sih yang dia penuhi gitu. Contoh semisal kalau kasusnya tadi ketika anak tersebut, ketika kita guru mengajarkan dan anak tersebut main, maka kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah apa Bapak Ibu? Kalau dia kaitkan dengan ini, kesenangan. Nah ini Bapak Ibu, bahwa oh dia senang loh kalau dia itu main gitu. Ya itu yang dia penuhi. Tapi bagaimana cara kita? Memang setiap manusia itu, bahkan anak-anak kita sendiri aja, kita kalau memenuhi kebutuhan kita yang berkaitan dengan ini pasti membuat kita juga senang. Gitu kan Bapak Ibu? Nah ini sama halnya dengan ini Bapak Ibu, kita harus bisa mengidentifikasi, oh anak ini berbuat salah, dia itu aslinya maunya apa sih gitu. Oh bisa jadi dengan dia ingin senang-senang loh di dalam kelas, bagaimana menciptakan dia memenuhi kebutuhan kesenangan dia di dalam kelas tetapi dia tidak bermain. Kita buat proses pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana merancang proses pembelajaran yang menyenangkan. Siapa tahu dia bermain kartu, wayang kartu, kita buat strategi pembelajaran yang menggunakan media, menggunakan wayang atau kartu. Nah, bisa jadi setelah itu dia akan tertarik, tidak lagi dia main akan kartunya, tapi dia main akan kartu yang kita buat yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini dari kasus ini kita harus bisa juga mengidentifikasi. Aku merasa bangga dan keren, penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-teman, merasa diterima dia sama teman-temannya, nanti disayang sama teman-temannya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, ikhlas. Nah,
menyetir mobil itu seru, kesenangan. Nah, Bapak Ibu belajar dari sini, Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi dari apa yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh putra-putri Bapak Ibu insya Allah putra-putri Bapak Ibu juga tidak akan melakukan yang namanya pelanggaran terhadap keyakinan kelasnya, karena semuanya terpenuhi. Semisal dia mau ngobrol sama temennya gitu, karena bosan ini ngobrol sama temennya, buat aja pembelajaran dengan diskusi kelompok. Nah, Bapak Ibu penuhi kebutuhan dasar anak-anak kita di dalam kelas dengan strategi pembelajaran kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah ada rencana lagi bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya yang digaungkan adalah Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda. Nah, di modul 2.1 ini kami lagi belajar itu proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini baru mulai Bapak Ibu. Nanti kalau saya mendapatkan itu semuanya, juga saya akan berbagi bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi. Menurut Bapak Ibu, kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan ketika apa Bapak Ibu? PR aja ya Bapak Ibu ya. Nanti itu akan dibahas. Nah, itu pertanyaan nanti akan mendapat jawaban. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini, penjelasan yang kita sama-sama tadi, sekarang kita akan kembali ke pernyataan ada 3. Nah, ini menurut Bapak Ibu 3 ini ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Tidak. Ada yang masih setuju Bapak Ibu? Tidak ada yang setuju. Alhamdulillah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Waktu itu saya juga ditanya oleh fasilitator, saya yang jawab setuju. Bahkan semuanya banyak. Kami 25 Bapak Ibu guru itu dari TK sampai SMA itu kebanyakan setuju semua. Karena yang kita alami selama ini, pengetahuan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini, Bapak Ibu bisa berubah, posisi kontrolnya bisa berubah, posisi kontrol Bapak Ibu akan menjadi manajer. Bapak Ibu akan membuat sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu ketika menemukan putra-putri Bapak Ibu melanggar daripada keyakinan kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Manajer dengan melakukan restitusi, bukan lagi menghitung. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena selama ini yang kita alami, lakukan, yakini adalah sebagai yang tadi itu saya nggak mau sebut gitu. Nah, ini aja Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya, dan juga Bapak Ibu bisa nanti saling berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain, merefleksikan diri selama ini bagaimana terhadap anak-anak kita. Itu saja sih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, diskusi, monggo kami persilakan. Kalau tidak ada, sudah menemukan jawabannya. Dari 1 sampai 3 Bapak Ibu sudah berubah. Berarti insya Allah apa yang disampaikan dan apa yang dilihat tadi bisa merubah dari awal yang Bapak Ibu setuju 3 poin tersebut menjadi tidak setuju. Itu saja sih, kami persilakan Bapak Ibu. Boleh Bang. Kalau saya ini aja Pak, mungkin dalam lingkungan sekolah itu bagus saya, tapi kalau di lingkungan masyarakat besar, misalnya dalam tertib lalu lintas, bayar pajak, apalagi buang sampah Pak, kalau kita melakukan seperti itu, kayaknya tidak efektif Pak, lebih ke konsekuensi. Nyatanya yang buang sampah sembarangan aja, itu kan karena tidak ada denda apa akhirnya tuh setiap acara ataupun setiap jalanan pasti sebuang sampah sembarangan. Yang pemakai helm gitu juga kan, padahal sudah ada peraturannya, ada hukumannya, tapi banyak juga dilanggar. Jadi mungkin bagus mungkin ya di lingkungan kecil nih Pak ya. Baik. Terima kasih Ibu. Betul juga Bapak Ibu bahwa
segala sesuatu kalau berdampak luas itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tetapi Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu memulai dulu dari hal yang kecil, lingkup kecil. Bapak Ibu ini kan pas ya, Bapak Ibu dari sekolah dasar, bahkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kalau Bapak Ibu bisa meyakinkan dan menanamkan budaya positif yang ada di kelas Bapak Ibu, dan juga bisa menanamkan motivasi intrinsik, paling tidak motivasi intrinsik kepada putra-putri Bapak Ibu, insya Allah kedepannya tidak seperti generasi kita semuanya ini yang motivasinya adalah kebanyakan yang dicontohkan ibu. Saya juga seperti itu. Saya Bapak Ibu ketika saya membuat SIM itu gara-gara apa? Ada ceritanya ibu. Gara-gara saya kena tilang razia. Nah, saya baru membuat SIM. Nah, itu. Saya contohkan Bapak Ibu. Saya contohkan ini kasus ketika saya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi saya. Saya Bapak Ibu, bapak saya itu kalau pulang dari kerja secapek apapun, bapak saya itu selalu meliling rumah menyapu. Itu yang saya lihat dari kecil sampai sekarang. Boleh ditanyakan ke bapak-bapak ibu, saya paling suka megang sapu. Nah, apa yang dilakukan bapak saya tidak belajar ini loh, tapi bapak saya menanamkan motivasi intrinsik itu terhadap saya, tertanam sampai sekarang saya bahwa saya suka nyapu. Saya kalau lihat itu langsung mau ada orang nggak ada orang, mau ditegur nggak tegur, saya nyapu. Nah, mudah-mudahan dengan hal yang ini yang nilai yang dilakukan oleh bapak saya ke saya, dan bapak ibu melakukan ini semuanya ke anak bapak ibu, putra putri bapak ibu di kelas bapak ibu. Nah, mudah-mudahan nanti akan putra putri bapak ibu akan menjadi dewasa, mempunyai anak dan lain sebagainya, yang seperti tadi itu, yang kita negara kita tuh biasanya tidak sangat patuh terhadap peraturan lalu lintas, bisa terwujudkan itu. Ya Bapak Ibu, memang Bapak Ibu betul sekali, susah kalau orang banyak gitu, apalagi seorang sudah dewasa, kakunya minta ampun sudah, ya kan Bapak Ibu. Nah, mulailah dari putra putri Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Nah, itu boleh, yang lain boleh, atau sudah cukup juga boleh. Sudah ya Bapak Ibu, sudah cukup. Baik, kalimat penutup saya Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, Dewan Guru yang ada di SD 026 Tanjung Selor, Bapak Kepala Sekolah SD 039 Selor, Pak Yono, terima kasih Bapak Ibu dari SD 031 dan SDN 024 Tanjung Selor, terima kasih yang sudah berkenan hadir sampai siang hari ini bersama kita, belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga saya juga punya komunitas learning community, tapi dia itu lebih kecil lingkupnya. Kenapa saya buat ini? Karena di KKB itu kan besar Bapak Ibu, kalau besar itu tidak fokus. Nah maka saya kemarin menawarkan 5-10 orang, yuk kita belajar sama-sama lintas sekolah gitu. Ada yang sudah bergabung, ibu di belakang itu Ibu Noraini itu gabung, karena sahabat saya itu paling enggak kalau orang terdekat itu ayo gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga gitu, seperti itu, menggerakkan satu sama lain. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu mendengar dari luaran sana, ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak tugas, banyak itu, tapi ilmunya lebih banyak Bapak Ibu. Bukan hanya hal materi yang ada di materi Bapak Ibu pelajari untuk anak-anak 1+1 atau teori perkalian, bagaimana, nggak ada Bapak Ibu belajar itu. Tapi bagaimana membuka paradigma kita, pola pikir kita, mindset kita ke depannya untuk menumbuhkan yang namanya kita berpihak kepada murid. Nah itu Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.